Organisasi siswa intrasekolah atau OSIS berperan penting dalam membentuk karakter kepemimpinan dan tanggung jawab. Namun, aktivitas OSIS yang padat seperti rapat, persiapan acara hingga kegiatan sosial seringkali membuat para siswa kewalahan dan kehilangan waktu belajar. Untuk itu, pihak sekolah berupaya memberikan dukungan dengan menekankan pentingnya manajemen waktu bagi para anggota OSIS. Halo pemirsa, kembali lagi di CNBC Update. Hari ini saya akan membahas topik yang cukup menarik dan juga cukup banyak dirasakan oleh siswa dan siswi di Indonesia, yaitu dilema pelajar, fokus OSIS atau sekolah. Tentunya menjadi anggota OSIS itu sendiri adalah suatu hal yang sangat patut untuk dibanggakan. Namun, di balik itu, banyak siswa yang harus berjuang dan kewalahan untuk membagi waktu antara organisasi atau sekolah. Bersama saya, Keisha Aulia di CNBC Update. Lalu, bagaimana para calon pemimpin muda menghadapi dilema ini? Tentunya, tim kami, Filia dan Akila, telah berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kandidat ketua OSIS di SMA Negeri 3 Bandung, yaitu Catherine Michelle dari kelas 11-7. Filia dan Akila, apakah sudah tersambung? Baik, rekan Keisha, hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Bandung. Selamat siang, ini dengan nama siapa? Baik, izin memperkenalkan diri, saya Catherine Michelle dari kelas 11-7 sebagai calon ketua OSIS 73. Nah, di sini kami dari stasiun CNBC akan memberi pertanyaan mengenai tema dilema pelajar, fokus OSIS atau sekolah. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Catherine, apa saja kegiatan OSIS yang sedang dijalankan saat ini dan apa sih tantangan terbesarnya? Baik, menurut saya sendiri, tentunya OSIS sendiri memiliki beberapa program-program kerja yang sedang dijalankan. Untuk tantangannya sendiri, perlu beradaptasi dengan keadaan dan ketentuan yang ada sekarang. Kemudian juga kami harus beradaptasi dengan jadwal-jadwal terbaru seperti jadwal kelas 12 yang sudah mulai TKA, kemudian jadwal kelas 11 yang belum cukup padat, dan juga sasarannya, penemuan sasarannya. Lalu, apa dampak kegiatan OSIS terhadap prestasi belajar Anda di sekolah? Tentu itu sangat berdampak, cukup berdampak karena saya harus mengatur waktu antara kegiatan OSIS dan kegiatan belajar mengajar saya. Maka dari itu saya harus menerapkan time management yang baik. Nah, sebagai Catherine yang calon ketua OSIS, siapa sih yang paling ngebantu kamu buat mengatur semua kegiatan di sekolah sama kayak cara kamu atur jadwal gitu? Kalau untuk dari OSIS sendiri tentunya kakak OSIS saya, menurut saya mereka sangat membantu karena kalau misalkan saya sedang fokus terhadap kegiatan belajar itu dapat dibantu dan dibagi tugas bersama rekan-rekan yang lain. Dan biasanya di mana kamu mengadakan pertemuan rapat dengan rekan-rekan OSIS? Kalau itu sendiri tergantung dengan siapanya. Misalkan rekan-rekan OSIS dalam suatu divisi ataupun dalam suatu magang. Nah, dari situ kami akan mendiskusikan di mana dan cocoknya di mana yang kami inginkan tempatnya. Jadi kayak tidak selalu harus di sekolah ataupun di luar sekolah. Selanjutnya nih Catherine, kapan sih kamu merasa paling kewalahan buat membagi waktu kamu antara OSIS dengan pelajaran? Tentunya itu saat seperti OSIS memiliki beberapa program kerja yang cukup padat dan ada dalam satu waktu yang bersamaan. Lalu saya juga memiliki prioritas mengenai kegiatan akademik seperti ujian ataupun tugas-tugas lainnya. Tentu saya harus membagi waktu supaya lebih balance dan seimbang. Terus mengapa kamu lebih memilih ikut OSIS sedangkan kita semua gitu tahu kan kalau misalnya di tiga tuh padat banget, tugas tuh banyak banget, tapi kamu tetap lebih memilih buat ikut OSIS dan mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS? Baik, sebelumnya saya
setelah menjadi OSIS dalam SMP, jadi menurut saya memiliki pengalaman yang cukup untuk melanjutkan organisasi di SMA ini. Jadi dengan begitu saya ingin memberikan kontribusi lebih kepada lingkungan sekitar melalui OSIS ini. Kemudian dari saya mengikuti OSIS, saya bisa belajar lebih mengatur waktu dengan baik. Nah, gimana sih menurut kamu cara terbaik biar antara OSIS sama pelajaran di sekolah tuh tetap seimbang jalannya? Baik. Jadi ini seperti yang saya sudah katakan sebelumnya mengenai time management, yang dimana kami itu harus mengatur waktu dengan baik dan menentukan skala prioritas dan menentukan mana yang paling penting dan mana yang mendesak, kemudian mana yang penting dan mendesak, kemudian juga kami harus memprioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikerjakan nanti. Jadi kami bisa membagi tugas mana yang lebih harus cepat dikerjakan dan mana yang bisa ditunggu untuk nanti dikerjakannya. Dan itu tugas kami dapat terselesaikan dengan baik. Ya, terima kasih Catherine sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Baik, sekarang sudah bisa dikembalikan ke stasiun CNBC. Dan itulah laporan kami mengenai dilema pelajar fokus OSIS atau sekolah. Semoga berita hari ini dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar Indonesia untuk tetap menyeimbangkan prestasi akademik dan juga kegiatan organisasi. Saya Keisha Aulia pamit undur diri, sampai jumpa di CNBC Update berikutnya. Tetap semangat dan tetap berprestasi.